Welcome to New Talk in 3, 2, 1. Halo Nutrizen. Halo Nutrizen. Apa kabar nih buat semuanya? Semoga Nutrizen dimanapun berada tetap sehat dan tetap menjaga kesehatannya. Yuhu, pasti dong. Nah, udah pada kenal belum nih suara siapa yang bakal bawain podcast dan menemani waktu santai kali ini? Wah, siapa ya? Udah pada penasaran? Pastinya penasaran atau mungkin ada juga yang sedikit mengenal suara aku karena pernah mengisi di podcast sebelumnya. Tapi baiklah, aku akan memperkenalkan diri lagi. Kenalin, aku Rahmi Hayati. Kali ini aku nggak sendirian karena aku bakal ditemenin oleh temenku yang pastinya nggak kalah spektakuler juga nih. Ayo, siapa? Aduh, halo semua, aku Wahyu Warni. Ya hari ini bakalan nemenin Kak Vio dalam podcast kali ini. Wow. Nah, yuk, kalau boleh aku tahu nih, selama work from home ini, apa aja sih kegiatan yang sering Wahyu lakukan? Waduh, ngapain aja ya Kak? Kayaknya rutinitasnya itu aja, kayak ngerjain tugas sama bantuin orang tua aja. Terus, BTW Kak Vio nih di rumah, apa aja yang udah dikerjain nih? Wah, aku ngapain ya kira-kira? Nggak jauh beda sih sama Wahyu juga, mengerjakan tugas kuliah dan juga pekerjaan rumah. Paling nggak bisa mengisi waktu kekosongan daripada hanya sekedar main handphone aja kan. Bener Kak. Kira-kira mungkin sudah cukup dulu kita membahas diri kita, karena kali ini kita bakal membahas suatu hal yang seru banget. Dan pastinya dong. Pastinya juga bermanfaat buat netizen semuanya. Dan kali ini kita bakal bahas podcast apa ya, Wahyu? Wah, apa ya? Penasaran ya? Penasaran. Apa tuh? Nah, iya, jadi hari ini kita akan membawakan podcast tentang peluang dan tantangan profesi gizi di bidang sport nutrition. Wow, keren banget. Dan juga perlu teman-teman tahu dan juga netizen ketahui, sport nutritionist merupakan salah satu kompetensi kita sebagai anak gizi gitu. Iya dong Kak Rahmi, sabi banget tuh buat anak-anak gizi yang tertarik olahraga. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini kan, banyak banget loh Kak orang yang pengen berolahraga. Betul sekali, salah satunya aku pun juga pengen berolahraga. Karena kita tahu ya, salah satu manfaat berolahraga selain meningkatkan sistem imun, juga tentunya kalau dibarengi dengan gizi yang seimbang, juga akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dan kali ini, bener banget. Kira-kira siapa ya narasumber kita? Udah pada penasaran belum? Wah, siapa ya? Nah, jadi narasumber kita pada hari ini ialah Kak Irtia Kiamulail. Yeay, keren banget. Beliau merupakan salah satu alumni dari Gizi Masyarakat IPB dan merupakan angkatan 51 nih Nutrizen. Nah, daripada berlama-lama nih Kak, bagaimana jika kita langsung menghubungi Kak Irtia? Oke, kali ini kita sudah terhubung bersama Kak Irtia. Halo Kak Irtia. Halo Rahmi, halo Wahyu. Halo. Terima kasih Kak sebelumnya sudah berkesempatan hadir di podcast kita yang pastinya sesi 3 ini. Iya, senang. Aku juga senang loh sebenarnya bisa balik lagi ke kampus walaupun secara virtual ya. Akhirnya bisa balik lagi. Wah, terima kasih ya Kak. Wah. Oke, perkenalkan aku Rahmi dari Gizi 54 bersama teman aku Wahyu dari Gizi 55. Salam kenal Kak sebelumnya. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga. Oh iya Kak, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun bosen sih sebenarnya. Alhamdulillah ya Kak. Mungkin sebelum kita memulai perbincangan kita nih Kak, ada baiknya mungkin Kakak memperkenalkan diri dulu buat memberitahu dan juga mensonding buat teman-teman kita yang pastinya belum kenal sama narasumber kita ini. Ayo Kak, silahkan. Oke, halo teman-teman Nutrizen, perkenalkan. Namaku Irtia Kiamulail atau bisa dipanggil Irtia. Seperti tadi yang sudah dibilang sama Rahmi dan Wahyu, aku angkatan
Gizi Masyarakat 51. Nah, untuk pekerjaanku saat ini, aku menjabat sebagai sport nutritionist di KONI DKI Jakarta. Buat teman-teman yang belum tahu KONI itu apa, jadi KONI itu singkatan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Untuk di Provinsi DKI Jakartanya, jadi memang kita fokusnya ke keolahragaan gitu. Jadi peranku di sana sebagai nutritionist adalah sebagai ahli gizi untuk atlet di DKI Jakarta. Wow. Selain itu juga, selain di KONI, aku juga menjabat sebagai asisten fasilitator di APKI. Kalau teman-teman pernah dengar, APKI itu singkatan dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Nah, aku menjabat sebagai asisten fasilitator untuk course sport nutrition dan edukator gizi di sana. Jadi dua hal ini sebenarnya saling melengkapi sih di gizi olahraga. Untuk yang di KONI gizi olahraga prestasi, untuk di APKI-nya gizi olahraga kebugaran gitu. Jadi saling melengkapi. Wow, teman-teman. Keren banget Kak. Mungkin Nutrizen juga udah makin penasaran nih sambil mengulik-ngulik juga sisi lain dari Kak Irtia pastinya. Nah bener nih Kak, sebelum bekerja nih Kak, kalau boleh tahu sehabis pasca kampus aktivitas Kak tuh apa aja nih Kak? Selama waktu di kampus, sebenarnya aku karena seneng ketemu banyak orang, jadi sering loncat-loncat sih, ikutan ini itu, pernah ikutan kepanitiaan mulai dari MPKMB, terus pernah di Hima Gizi juga, terus pernah aku ikut di komunitas namanya IPB Runners. Itu kalau teman-teman pernah dengar, itu fokusnya memang kita teman-teman yang suka lari itu kumpulnya di situ semua gitu. Wah ya. Oh gitu ya Kak. Nah, aku pun juga masih penasaran nih Kak. Kenapa sih Kakak tertarik dulunya berkuliah di jurusan gizi? Sebenarnya agak kepleset sih dulu. Awal cerita. Jadi dulu waktu SMA tuh sebenarnya pengennya matematika gitu. Belum ada tuh kepikiran gizi kan, karena dulu pasti kalau nggak FMIPA teknik gitu kan kita taunya. Terus ternyata pas tahu ada seniorku di sana, terus nanya-nanya, kayaknya tertarik nih, dan menurut aku ilmunya seru dan aplikatif, nggak cuma buat orang-orang doang dan di pekerjaan doang, tapi seenggaknya bisa diaplikasikan buat diri sendiri dan orang-orang terdekat kayak gitu. Iya betul, setuju. Iya bener banget Kak. Oh iya Kak, wah aku tertarik nih Kak, kakak kan bekerja di bidang sport nutritionist nih. Bisa diceritain nggak nih Kak latar belakang kakak untuk memilih gizi olahraga sebagai profesi kakak? Awalnya tuh dulu di pertengahan semester 5, aku dulu udah mulai cari-cari kira-kira mau topik penelitian apa gitu kan. Udah mulai milah-milah tuh awalnya. Terus karena kalau dari aku sendiri lebih prefer di bidang lapang dibandingkan di lab, karena aku kan sedang ketemu banyak orang ya. Terus menurut aku tuh bidang gizi olahraga ini menarik karena ilmunya itu sebenarnya sangat luas, terus masih sedikit ahli gizi yang mau fokus di sini gitu. Terus kebetulan juga karena di saat yang bersamaan aku tuh menjadi salah satu pengurus di IPB Runners, dan menurutku kan sangat match ya, gizi sama olahraga digabungin gitu kan. Kayaknya seru nih gitu. Akhirnya aku coba fokusin di situ mulai dari topik penelitian sampai akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan buat kerja di bidang yang sama. Iya benar. Kak, aku juga mau nanya nih. Tadi kan kakak juga bilang kalau masih sedikitnya kita yang bekerja di bidang sport nutritionist. Nah, sebenarnya untuk peluangnya sendiri itu tergolong kita memiliki peluang yang besar atau gimana ya Kak? Kalau misalkan ada nih teman-teman ataupun Nutrizen yang ingin banget bekerja di sport nutrition. Kalau misalnya untuk peluang sebenarnya gede banget, karena tadi yang udah aku bilang kan, gizi olahraga itu dibagi dua, dari gizi olahraga prestasi sama gizi olahraga kebugaran. Nah untuk gizi olahraga prestasi itu coba teman-teman bayangkan, misalnya aku kan kerjanya di KONI DKI gitu kan. Di KONI DKI satu provinsi doang nih, sedangkan di Indonesia kan ada 30-an provinsi gitu kan, banyak. Bayangkan kalau misalnya minimal satu aja ada ahli gizi di tiap KONI, itu pasti kan banyak. Itu cuma di KONI. Nah kalau KONI itu kan lingkupnya untuk nanti tujuannya untuk PON. Ada lagi nanti kalau teman-teman pernah dengar PPOP yang atletnya atlet SMP SMA, terus ada juga PPLB atletnya SD. Terus kalau misalnya di sekolah sepak bola, terus
misalnya di klub olahraga profesional kayak misalnya Persija, Persikabo kayak gitu. Coba bayangkan kalau misalnya ada satu aja ahli gizi di sana, pasti kan banyak banget kan sebenarnya kita butuh ahli gizi olahraga gitu. Itu Iya. baru di prestasi, belum di kebugaran. Di kebugaran ada misalnya di gym center, tiap-tiap gym misalnya sebenarnya butuh ahli gizi. Terus kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang fokus di corporate wellness kayak misalnya gizi kebugarannya Pamuri dan Pak Nazif, itu juga salah satu bidang di gizi kebugaran kayak gitu. Belum nanti di ranah private konsultan kayak misalnya Bu Rita itu yang di Jakarta, dia di Royal Sport Performance Center, atau Bu Mirza yang di Jogja gitu. Jadi sebenarnya peluangnya banyak banget, cuman tantangan yang sekarang adalah memang pemerintah itu belum terlalu concern di bidang olahraga kayak gitu. Jadi itu adalah tantangan juga sih sebenarnya buat kita sebagai ahli gizi olahraga, gimana kita berusaha untuk mengenalkan betapa pentingnya gizi di olahraga gitu. Iya, aku setuju Kak sama Kakak juga. Ya Kak, kan sebenarnya skill apa sih Kak yang harus dipenuhi bagi kita biar kita bisa bekerja di gizi olahraga? Kalau misalnya skill sendiri dari yang basic sebagai seorang ahli gizi, tentunya yang kita perluin itu mulai dari NCP sama bikin meal plan. Itu kayak udah toolsnya kita lah sebagai seorang ahli gizi ya, nggak cuma di olahraga doang tapi di tempat lain juga. Itu wajib banget kita punya skill itu. Terus selain itu tambahan dari antropometri juga, itu kita harus tahu yang basic. Terus selain itu yang kedua dari counseling dan probing nih teman-teman, karena kan kalau misalnya awalnya itu kita harus bisa menggali informasi secara mendalam, itu kan probing ya untuk kliennya, dimana klien itu atlet atau orang yang fokusnya di olahraga gitu. Terus ini juga skill yang kita perlu kalau misalnya kita ketika konseling itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, karena kan mungkin kalau sesama kita ngerti ya misalnya bahasa gizi kan, belum tentu orang lain ngerti gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nih dengan ilmu yang kita punya, kita deliver ke orang itu dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Itu dari basicnya aja, dari gizinya. Nah, karena kita di gizi olahraga, otomatis kita harus tahu olahraganya juga kan. Iya. Gitu, sebenarnya walaupun dasar-dasarnya itu kita harus ngerti istilah-istilah umum di dalam olahraga kayak misalnya aerobik, anaerobik, VO2 max kayak gitu. Terus asam laktat apa. Terus ada juga yang lebih spesifik, nanti setidaknya tahu tentang patofisiologi cedera, karena nggak cuman program penurunan atau peningkatan berat badan aja, biasanya nanti atlet akan konsultasi terkait apa sih gizi yang bagus untuk recovery atau untuk cedera dia kayak gitu. Terus kalau misalnya tambahan lagi nih additional knowledge-nya buat teman-teman sebagai ahli gizi olahraga, itu pengetahuan tentang doping. Nanti doping itu apa kita bahas lebih lanjut. Terus gangguan makan, terus ada juga suplemen, obat-obatan, itu setidaknya ahli gizi juga harus tahu kayak gitu. Luas banget ya teman-teman. Iya Kak. Seru kan? Iya Kak. Aku juga seluas itu. Iya benar, aku juga terbayangkan Kak, karena di semester yang kemarin kan juga dapat mata kuliah gizi olahraga. Nah itu kan fokusnya emang buat satu orang kan, ditugasinnya untuk program penurunan dan peningkatan berat badan begitu. Nah untuk Kakak sendiri di sport nutritionist itu difokuskan untuk satu orang atau satu tim gitu Kak? Jadi kalau sebenarnya di KONI DKI itu kita kan satu tim bertiga. Nah untuk atlet yang ditangani per Maret 2020 itu ada sekitar 1.297 atlet di DKI. Jadi untuk satu tim ini kita menangani, memang sih sebenarnya tidak terlalu efektif ya sebenarnya. Cuman harapannya nih teman-teman, ketika makin banyak teman-teman dari lulusan-lulusan gizi terutama di IPB yang berminat dan ingin fokus di gizi olahraga, harapannya nanti ketika pemerintah juga udah sadar kalau misalnya gizi olahraga itu penting, terus SDM-nya juga banyak yang mau minat di gizi olahraga, harapannya nggak sebanyak ini kita menangani atlet, minimal ya satu ahli gizi menangani misalnya satu cabur atau satu kategori cabur kayak gitu. Oh gitu. Seru loh teman-teman. Oh ya Kak, kira-kira apa aja sih Kak
yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang nih untuk menjadi seorang sport nutritionist? Kan aku baru angkatan berapa nih Kak? 55 ya? Iya. Kira-kira apa aja yang bisa aku siapin dari sekarang? Kalau untuk persiapannya, kalau misalnya untuk di kuliah, menurut aku kalian manfaatkanlah ilmu-ilmu yang ada di kuliah, karena gizi olahraga itu kaitannya sama nggak cuma di mata kuliah gizi olahraga aja, tapi dari mata kuliah lain itu kalian bisa belajar banyak dari sana dan sangat related dan kepake banget nanti mau kerja di KONI, mau kerja di APKI itu kepake banget menurutku. Karena selain gizi olahraga, kayak misalnya nih mata kuliah anatomi dan fisiologi, terus mata kuliah medbol, terus penilaian status gizi, tadi antropometri itu juga kepake, terus konsultasi gizi yang tadi aku bilang, gimana cara kita konseling dan probing ke klien, terus yang ilmu bahan makanan juga kepake, terus pokoknya banyak deh beberapa mata kuliah yang ada di kuliah itu yang benar-benar kepake nanti gitu. Jadi ilmu kalian nggak akan sia-sia sih menurut aku di kuliah. Terus selain itu, yang pengen aku tekenin di sini, kalau misalnya nanti kalian mau concern di gizi olahraga, harus paham kalau misalnya gizi olahraga itu beda sama gizi untuk orang sakit gitu. Penanganannya juga beda kan untuk orang sehat dan orang sakit. Kalau misal orang sakit mungkin lebih gampang kita intervensinya kan, karena dia kan pengen sembuh. Tapi kalau orang sehat tuh agak tricky sih menurutku. Gitu. Gimana kita pinter-pinter memberikan konsultasinya, kalau ini tuh bagus loh buat performa kalian gitu. Kalian akan dapat bisa maksimal kalau misalnya kalian mau ikutin intervensi kita kayak gitu. Terus yang nggak kalah penting juga harus update ilmu pengetahuan nih Wahyu dan Rahmi atau teman-teman semua, karena di gizi olahraga itu selain luas, dia selalu update terus gitu. Terus banyak kan kayak misalnya mitos dan fakta di dunia olahraga yang biasanya kalau misalnya ada yang baru nih muncul-muncul deh, nanti ditanyainnya ke kita gitu, karena menurut mereka kan kita yang ngerti ya. Kayak misalnya benar nggak sih kalau misalnya lari ponco atau yang lari pakai parasut hati itu bisa nurunin berat badan gitu, yang kayak gitu-gitu tuh pertanyaannya kayak gitu tuh yang biasa ditanyain gitu. Iya benar-benar. Iya Kak. Aku juga pernah ingat Kak, suatu ketika pernah ditanyain sama orang, mungkin karena orangnya ikut nge-gym juga kan, ditanyain gini, Dek, kalau misalkan makan protein terlalu banyak itu benar-benar bisa ningkatin massa otot ya, kayak gitu kan, karena ilmu kita juga masih belum cukup, jadi kayak masih bingung untuk menjawabnya. Jadi buat teman-teman kalian yang masih penasaran sama gizi olahraga, mungkin bisa memperkuat ilmu-ilmunya di bidang gizi olahraga gitu. Jadi di luar dari kuliah sambil baca-baca ya. Iya, aku jadi keinget nih yang harus dipersiapkan juga yang nggak kalah penting. Ada dua yang menurut aku penting untuk disampaikan ke kalian. Yang pertama itu belajar kemampuan public speaking gitu. Jadi nanti nggak cuman ke klien, antar klien doang, misalnya one on one gitu, tapi juga ada beberapa kesempatan yang kita harus ngomong di banyak orang. Atau misalnya kayak waktu itu sempat ngumpulin pelatih tuh dari berbagai cabur, terus kita sosialisasi tentang pentingnya gizi di olahraga itu gimana. Jadi kan otomatis public speaking juga diperluin. Terus yang terakhir nih yang penting menurut aku, belajar percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kenapa? Karena kayak misalnya nih Rahmi ditanya sama orang kayak tadi kan, terus kalau misalnya jawabnya masih ragu-ragu, kalau misalnya kita aja ragu sama apa yang kita omongin, gimana orang itu mau percaya sama kita gitu kan. Jadi aku belajar harus belajar percaya diri gitu loh, kayak walaupun misalnya kita nggak terlalu yakin, tapi kita harus tetap bisa meyakinkan klien kita kalau misalnya apa yang kita omongin itu disampaikannya dengan percaya diri gitu sih. Pernah nggak sih kejadian kira-kira ada mungkin ada ada atletnya yang tiba-tiba nolak gitu Kak saran dari nutrisionisnya, terus gimana Kak cara nanganinnya kira-kira? Kalau misalnya nolak, biasanya digali lagi sih kenapanya. Kan kalau misalnya kita intervensi kan itu harus kesepakatan kedua belah pihak kan. Maksudnya dianya juga harus sepakat, nggak terpaksa menanganinya. Jadi kalau misalnya ditanya ini kenapa kira-kira menurut kamu ini berat dijalaninnya, oh ternyata misalnya terlalu strict lah atau terlalu susah buat dia, oh ya udah kita kurangin tapi pelan-pelan kayak gitu. Sebenarnya juga ilmu ini sih, ilmu kita PDKT ke kliennya juga sih, nganggep karena kebetulan juga
Aha. rata-rata kliennya kan juga seumuranku kan, jadi kayak enak aja sih kayak sama teman sendiri gitu diajak ngobrol. Dan juga nih Kak, kalau boleh tahu setelah kita mempersiapkan apa yang kita perluin kalau memang kita mau bekerja di bidang sport nutritionist, nah di bidang ini pun kita membutuhkan STR nggak Kak kira-kira, atau harus UKOM dulu atau nggak perlu UKOM? Kalau misalnya STR itu kepake sih, karena pas awal-awal sebelum pas mau seleksi masuk di KONI itu juga aku butuh STR sih. Gitu. Makanya sebenarnya sebelum di KONI sambil nunggu juga sempat murtad sebentar, tapi pas sudah ada STR jadi coba apply yang ada hubungannya sama gizi. Iya benar-benar. Biar nggak menunggu hal-hal yang belum tentu pasti gitu ya Kak. Iya benar. Oh iya Kak, saya penasaran nih Kak, dulu Kak itu proses melamar pekerjaannya seperti apa Kak? Yang di KONI atau yang apa ya dari awal? Yang lulus gitu? dari awal lulus gitu Kak. Oh, kalau dari awal lulus sebenarnya sempat dari lulus kan aku September 2018 ya. Terus sempat 3 bulan dulu itu di rumah mencari apa yang bisa kerja, karena kan juga nggak punya STR ya waktu itu. Setauku ya dulu waktu 2018 itu belum secepat teman-temanku yang di 2019 lulusnya gitu. Jadi kita nunggu STR itu lumayan lama. Karena kan waktu itu juga baru selesai UKOM kan. Kita nunggu nilai UKOM dulu, terus kita nunggu STR itu kan lumayan lama ya. Jadi aku sempat beberapa bulan di rumah, terus alhamdulillahnya dapat kesempatan magang di salah satu BUMN, walaupun nggak di bidang gizi, tapi banyak lah ilmu yang dapat di situ gitu. Karena lumayan sih kepake ilmu public speakingnya banyak kepake di situ. Terus akhirnya setelah punya STR juga udah mulai coba cari-cari untuk yang di bidang gizi gitu, dan kebetulan karena gizi olahraga. Nah ini juga nih penting networking kita sih menurut aku. Karena waktu itu kan aku dari awal sudah dari semester 5 udah menentukan tuh mau di gizi olahraga ya. Iya. Terus jadinya orang-orang itu kayak tahu kalau misalnya gizi olahraga itu Irtia gitu untuk di 51 gitu kan sebenarnya. Nah, jadi ketika pas ada lowongan gizi olahraga, aku dikasih tahu. Jadi coba kamu apply nih, ada lowongan gitu kan. Padahal waktu itu aku masih magang di BUMN, terus karena ada lowongan itu ya akhirnya aku coba apply, dan alhamdulillahnya keterima di situ. Terus yang di APKI juga sebenarnya dari networking sih menurut aku. Dan ini juga penting sih networking. Bukan hanya mengandalkan nilai, tapi juga urusan luar pun juga kita harus tetap mengejar gitu ya Kak. Terus Kak, kalau boleh tahu juga kira-kira job desk spesifik Kakak apa ya Kak di bidang Kakak jalani saat ini? Kalau misalnya di gizi olahraga sebagai sport nutritionist di DKI itu apapun hubungannya yang ada hubungannya sama gizi lah istilahnya, yang bisa meningkatkan performa atlet dengan maksimal, kita ada di ranah itu. Jadi kayak misalnya yang tadi weight management program, terus nutrition for injury, nutrition for recovery, terus bahas tentang suplemen juga yang bagus buat atlet. Doping juga nanti kalau misalnya kalian masuk ke gizi olahraga kenal istilah asap doping kayak gitu. Itu sih sekitar itu. Iya benar-benar, aku juga pernah dengar kayak istilah doping, terus placebo gitu-gitu pernah dengar juga sih Kak. Terus juga Kak, dalam menjalani apa yang Kakak jalani sekarang, bagaimana sih Kak pengalaman dan juga perjalanan karir Kakak dari lulus hingga sekarang gitu? Apakah Kakak merasa oh ini aku gitu, oh ini bukan bidang aku deh gitu, untuk merasa enjoy terhadap apa yang Kakak jalani? Itu gimana Kak tipsnya? Kalau yang pertama, menurut aku kalian harus tahu dulu goal kalian itu apa, tujuan kalian. Nah, untuk mencapai goal itu kan pasti jalannya banyak ya, caranya. Macam-macam lah caranya gitu kan. Mungkin nanti teman-teman bisa explore tujuan kalian tuh apa gitu masing-masing. Nah, untuk mencapai itu kan pasti banyak jalannya kan. Mungkin ini juga salah satu keuntungan juga, karena ketika ada misalnya ada kesulitan atau apa, itu nggak kita anggapnya sebagai hambatan, tapi kita anggapnya sebagai tantangan dan peluang gitu. Jadi
justru nih makin banyak hal-hal baru yang datang, menurut aku malah makin seru loh. Jadi kayak apa ya? Tantangan baru eh, iya, jadi bisa explore juga, dan semakin banyak yang baru, nggak cuma aku dapat dari ilmu gizi olahraganya aja, aku jadi semakin kenal sama diri aku sendiri. Menurut aku kayak gitu sih. Gitu. Jadi ketika diterjunkan beda banget ya sebenarnya. Memang dunia di kuliah sama di dunia kerja itu kan memang beda banget ya. Kalau di kuliah kan kita tinggal menerima lah apa yang yang sudah ditentukan gitu kan, dari kurikulum, dari dosen gitu. Tapi kalau misalnya di di dunia kerja ini, kita yang harus mau explore dan belajar sendiri gitu. Oh ya Kak, gimana sih Kak suka duka Kakak selama menjadi sport nutritionist? Kalau menurut aku sukanya banyak banget, karena kalau di gizi olahraga itu kan identiknya sama semangat kan, spirit gitu. Dan yang bikin aku seneng, selalu semangat sih kalau misalnya, apalagi kita kan ada kunjungan juga kan ke lapangan, kita ketemu atlet, terus di situ pas lihat mereka latihan tuh kerasa banget spiritnya, terus semangat untuk berjuangnya. Terus pas lagi pertandingan juga itu bener-bener kerasa banget sih menurut aku semangatnya, dan itu yang bisa bikin kita semangat lagi. Apalagi dengan ilmu yang kita punya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sih yang bisa bikin aku selalu seneng sih ada di ranah ini. Dan aku juga penasaran nih Kak, permasalahan kan untuk gizi untuk nutrisionis sendiri itu kan bekerja sama atlet. Nah, tentu juga bekerja sama pelatih gitu kan Kak. Nah, kira-kira untuk menjaga biar nggak ada kesalahpahaman antara atlet dan juga nutrisionisnya, atau bahkan nutrisionis yang nanti salah paham sama pelatihnya, itu gimana Kak kira-kira cara kita menjaganya? Itu kita coba usahakan untuk selalu komunikasi sih intinya. Komunikasi gak cuma ke atletnya doang, tapi ke pelatihnya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, biasanya, dan kitanya juga yang, karena misalnya pas yang di awal-awal tuh aku baru masuk di sana, itu kita yang banyak-banyak istilahnya jemput bola lah ke atletnya, ke pelatihnya gitu. Jadi banyak-banyak sosialisasi, terus ngobrol-ngobrol lah. Kalau misalnya kan, jadi tuh aku kerjanya di KONI tuh di bagian polikliniknya istilahnya, di bagian sport science, tapi di polikliniknya juga. Nah, kan kalau di poliklinik itu biasanya ada atlet yang ngantri kan, misalnya mau ketemu dokter atau dia mau visio. Itu disamperin, ajak ngobrol kayak gitu. Terus nanya-nanya gimana masalahnya, misalnya ada masalah nggak di bagian gizi, sekalian diajak kita antropometri juga gitu kan. Nanti kalau misalnya dia perlu misalnya butuh, baru kita bikinin intervensi kayak gitu. Jadi benar-benar ngebangun hubungan yang baik sih sama pelatih sama atlet. Terus juga nggak cuma sama pelatih sama atlet juga, kita sebagai sport nutritionist itu karena kita kolaborasi sama bidang lain, jadi di KONI itu di bagian sport science-nya nggak cuma di gizi aja, tapi ada juga dari dokter, fisio, terus psikolog, terus sport recovery kayak gitu, dan juga ada dokter gigi. Jadi kita bareng-bareng nih teman-teman, sama-sama buat tujuannya satu, untuk meningkatkan performa atlet gitu. Jadi kita harus bisa membangun relasi yang baik dan komunikasi yang baik antar tim sama ke klien kita. Wow. Udah terjawab kan netizen buat yang masih penasaran sama bidang sport nutritionist ini gitu. Dan oh ya Kak, aku juga masih penasaran nih Kak, bagaimana sih Kak cara kita beradaptasi dengan kita seorang nutritionist baru nih yang ditugasin buat sebagai nutritionist untuk atlet gitu. Cara kita agar maksudnya kan kita anak baru, pasti nggak semuanya itu berjalan sesuai alurnya, pasti kayak ada kurang pede menyampaikan beberapa hal, atau kurang yakin menyampaikan beberapa hal, atau masih ini gimana ya, kira-kira dia percaya nggak ya sama aku omongin gitu. Kira-kira cara beradaptasi sebagai anak baru di bidang ini bagaimana ya Kak? Itu bener-bener apa yang aku pikirin 1,5 tahun yang lalu pas awal masuk Rahmi. Jadi ini ilmunya luas banget gitu kan, seru sih, tapi kok takut ya gitu kan, ngerasa kayak gitu sih kalau menurut aku. Cuman ya aku juga sampai sekarang juga masih belajar juga
kalau percaya kalau misalnya nggak ada proses yang sia-sia gitu. Iya, Pasti benar. selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari apapun sekecil itu. Jadi sekecil apapun itu maksud aku, sekecil apapun itu pasti ada yang bisa kita pelajarin. Dan kalau misalnya pas awal-awal tuh yang sampai sekarang sih sebenarnya yang aku lakuin, yang pertama itu coba belajar dan cari ilmu dari senior. Jadi pas awal-awal aku masuk tuh pertama kali, ini siapa ya, aku bisa ngambil ilmu dari siapa ya, belajar dari siapa, karena kan di kampus tuh kita cuma dapat 3 SKS ya. Iya, 2 benar. kali seminggu doang kita kan, 2 kali seminggu doang, 3 SKS, terus sehingga mau nggak mau tuh kita harus mau explore dan belajar sendiri gitu. Jadi pas awal-awal tuh aku sampai pergi ke kebun jeruk, ke UEU gitu, belajar sama Kak Najib, Pak Muri gitu, nyari ilmu, minta-minta jurnal apa yang bisa dicari, terus baca-baca jurnal sendiri gitu kan, nyari-nyari yang terbaru apa ya gitu. Terus ikut seminar itu juga penting, nggak cuma nambah ilmu doang, tapi kita bisa nambah relasi yang yang satu bidang sama kita. Oh ternyata nggak cuman aku doang, ternyata teman-temanku yang senasib sama gitu, maksudnya senasib di gizi olahraga yang berkecimpung di sini sama kayak gitu. Jadi bisa tukeran ilmu juga gitu, dan bermanfaat sih sampai sekarang tuh. Banyak teman-temanku yang ranahnya di bidang gizi olahraga juga, yang aku dapet itu pas lagi ikut seminar gitu, seminar dulu kan lagi zaman-zamannya masih bisa pergi-pergi seminar, itu aku sering banget ikut seminar. Pokoknya tiap ada seminar gizi olahraga dateng kayak gitu. Terus yang nggak kalah penting juga, banyak diskusi dengan teman satu tim kalian. Ini juga jadi saling sharing, kayak misalnya aku kok hari ini kan, kalau kita ganti-gantian ya jaganya kan, seminggu tuh ada 5 hari kita ganti-gantian tuh bertiga. Terus kalau misalnya ada satu masalah dan menurut aku nggak yakin gimana cara menanganinya, biasanya aku diskusi sama temanku yang satu tim kayak gitu. Itu sih paling. Wah, keren banget nih pembahasan kita kali ini. Terakhir banget nih Kak, kira-kira ada nggak saran ataupun pesan yang mau Kakak sampaikan buat kita yang masih menempuh masa pendidikan di gizi agar dapat sukses bekerja terutama dalam bidang gizi olahraga maupun di bidang gizi lainnya? Kalau misalnya saran buat teman-teman nih, sebenarnya ini kalau misalnya aku menyampaikan kepada diriku ketika pas kuliah aja ya, aku anggap kayak gitu. Kalau misalnya pas lagi kuliah, manfaatkanlah dosen-dosenmu, karena aku di IPB itu dosennya benar-benar dosen-dosen yang profesional, yang ilmunya sudah tidak usah dipertanyakan lagi gitu. Jadi ketika teman-teman mumpung masih kuliah nih, dan enak loh dapat ilmu waktu di kampus tuh nggak sesulit sih. Kalau di sini tuh, kalau misalnya pas udah di dunia kerja itu, kita yang harus mau Belajar. mau cari sendiri, kita yang harus mau jemput bola sendiri, yang mau belajar sendiri gitu. Ketika di kuliah kan sudah tersedia tuh, jadi manfaatkanlah mungkin kayak gitu. Walaupun IPK itu bukan satu-satunya faktor utama, tapi menurut aku itu penting gitu. Tapi jangan sampai juga nih teman-teman terlalu mengejar IPK yang tinggi ya. Karena kalau terlalu mengejar IPK tinggi nih, nanti teman-teman malah mengorbankan waktu untuk bisa bersosialisasi, bisa ikut kegiatan lain kayak gitu. Jadi menurut aku seimbang aja, tetap IPK itu penting, tapi bukan satu-satu faktor utama. Faktor lain yang nggak kalah penting itu yang tadi, networking sama soft skill kayak gitu. Wah, inspiratif sekali ya Kak. Nah, jadi buat teman-teman nih, jangan lupa pesan dari Kak Irtia, seimbangin antara akademik sama networkingnya. Terus juga jangan lupa manfaatin dosen kita, selagi kita masih bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi sekarang kondisi lagi WFA gini, bisa nggak ya memanfaatkan dosennya? Masih kuliah online ya berarti? Iya betul Kak, masih kuliah online kitanya. Baik Kak. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan berharga yang Kakak berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak. Dan aku juga belajar banyak di sini. terima kasih Kak sebelumnya. Semoga nih ilmu yang di-sharing oleh Kak Irtia juga bermanfaat buat kita. Dan kalau misalkan ada kurangnya, ya udah mungkin bisa di-filter lagi, atau kalau misalkan ada yang bermanfaat mungkin bisa teman-teman langsung ambil. Kali aja ilmunya juga bisa teman-teman manfaatin buat kalau misalkan teman-teman mau nih bekerja di bidang yang sama seperti Kak Irtia gitu. Bener banget.
Ya, nah, jadi teman-teman itu tadi seputar profesi gizi di bidang gizi olahraga. Nah, buat teman-teman semua yang bercita-cita bekerja di gizi olahraga, terus semangat ya. Bener banget Wahyu. Semangat buat kita semuanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lagi di rumah tetap menjaga kesehatannya dan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat juga. Semangat juga nih buat teman-teman yang mau melaksanakan ujian akhir semesternya. Ya, buat teman-teman semangat ya. Terus sekian Nutrizen podcast untuk hari ini. Saya Wahyu Suwarni dan rekan saya. Saya Rahmi, izin mengundurkan diri. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Kak Irtia, terima kasih buat Wahyu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi Bitly, saran dan juga voting di Bitly_aku Hima Gizi. Terima kasih.